Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Rara Safira dari kelas reguler B Manajemen. Di sini saya akan membahas pengertian sholat dari bab 3. Sholat menurut etimologi artinya doa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah untuk mereka. Hal serupa juga disebut dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seseorang diundang makan, maka penuhilah undangannya. Jika sedang berpuasa, hendaklah ia mendoakan orang yang mengundang. Dan jika ia tidak berpuasa, hendaklah ia makan. Maknanya, hendaklah ia mendoakan orang yang mengundang. Sementara itu, Al-Asya dalam syairnya berkata, putriku berkata, padahal aku sudah hampir pergi. Ya Rob, jauhkanlah ayahku dari musibah dan penyakit. Semoga engkau juga mendapatkan seperti apa yang engkau doakan. Pejamkan mata untuk tidur, karena sisi tubuh seseorang itu berbaring. Maksudnya, semoga engkau mendapatkan seperti yang engkau doakan untukku. Sholat menurut terminologi. Sholat adalah ibadah dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat mencakup sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat dan sholat jenazah, juga sujud tilawah dan sujud syukur. Jika kita katakan kedua sujud ini dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat tidak mencakup tawaf di Baitullah karena tawaf tidak dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun tentang hadis yang berbunyi tawaf di Baitullah adalah sholat, hadis ini tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, ulama sepakat bahwa di dalam tawaf tidak diwajibkan apa yang diwajibkan dalam sholat seperti takbiratul ihram, salam, bacaan, dan lainnya. Dan tidaklah membatalkan tawaf hal-hal yang membatalkan sholat seperti makan, minum, berbicara, dan lainnya. Jenis-jenis ibadah. 1. Ibadah hati. Ibadah hati adalah perkara-perkara yang hukumannya wajib, sunnah, mubah, dan makruh atau haram. Yang kedua, ibadah lisan. Ibadah lisan juga demikian, ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ibadah lisan merupakan ibadah yang menggunakan lisan kita untuk mencari pahala seperti berceramah dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, ibadah badan. Begitu pula dalam ibadah anggota badan, ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ibadah anggota badan ini merupakan ibadah yang dapat dilakukan dengan menggunakan anggota badan seperti sholat dan bekerja. Hakikat ibadah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan atau perbuatan baik amalan batin ataupun dahdir nyata. Adapun hakikat ibadah yaitu 1. Ibadah adalah tujuan hidup kita. 2. Ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan diridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, ibadah sebagai cinta. Yang kelima, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam, takut. Maksudnya, tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kifayah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Hadis muttafaq alaih. Berikut ini akan saya sebutkan amaliyah sholat secara berurutan dari pertama sampai terakhir, dengan disertai statusnya fardu atau sunnah sesuai dengan pilihan pada pembahasan sebelumnya. Setelah yakin waktu sholat sudah masuk,
setelah bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian melakukan hal-hal berikut ini. 1. Niat sholat yang hendak ditunaikan fardu. Yang kedua, mengangkat kedua tangan sehingga ibu jari setinggi telinga atau bahu. Telapak tangan menghadap kiblat, sunnah. Kemudian bertakbiratul ihram yang lafaznya Allahu Akbar, fardu. Yang ketiga, masih berdiri, fardu. Tegak menghadap wajah ke arah sujud, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar, membuka kedua kaki kira-kira 4 jari, sunnah. Yang keempat, membaca doa iftitah dengan salah satu lafaz yang ada, sunnah. Yang kelima, membaca isti'adzah dengan syiriyah, suara pelan, mengeraskan, atau membaca pelan basmalah sebelum Al-Fatihah di setiap rakaat, sunnah. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat sholat fardu atau sholat sunnah fardu. Jika sebagai imam atau sholat sendirian. Jika sebagai makmum, maka membaca Al-Fatihah ketika imam membacanya syiriyah pelan dan mendengarkan bacaan imam ketika membacanya jahriyah. 7. Membaca satu surah atau ayat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama setiap sholat sunnah. Yang ke-8, bertakbir, yaitu sunnah termasuknya, lalu ruku, fardu. Dengan mengangkat kedua tangan, sunnah. Bertasbih, sunnah. Tumaninah ketika ruku, fardu. Yang ke-9, bertakbir, sunnah. Turun untuk bersujud, fardu, dengan memperhatikan sunnah cara bersujud. Memperbanyak zikir, sunnah. Yang ke-10, bertakbir, sunnah. Mengangkat kepala dan duduk, fardu, dengan memperhatikan sunnah. Lalu bertakbir, sunnah, dan sujud lagi, fardu. Bertakbir, sunnah, dan bangun dari sujud dengan mengangkat kedua tangan sebelum kedua kaki, sunnah, untuk meneruskan rakaat kedua. Al-Baqarah ayat 43 berisi perintah mendirikan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Menurut tafsir Al-Muyassar, dalam ayat tersebut Allah memperintahkan umatnya untuk menunaikan sholat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian, dan tunduklah kalian kepada Allah beserta umat Muhammad SAW dan tunduk kepadanya. Hadis sahih At-Taghib Syahih Al-Bukhari. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat lantas bersuci sebaik-baiknya mengenakan minyak wangi, minyak rambut, atau mengenakan minyak wangi rumahnya, kemudian keluar dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sunnah semampunya. Setelah itu ia diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Beliau menganjurkan sholat sunnah semampunya dan tidak melarang kecuali setelah keluarnya imam. Oleh sebab itu, banyak ulama terdahulu, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian diikuti oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa keluarnya imam menghentikan sholat dan khutbahnya menghentikan perkataan. Mereka menjadikan keluarnya imam sebagai penghalang sholat, bukan pertengahan siang. Adapun pengecualian tempat
adalah, maka semoga Allah menambah kemuliaan dan keagungannya, karena Allah Ta'ala telah melebihkan dengan kemuliaan dan keagungannya. Sholat di sana tidak ada yang dimakruhkan pada waktu-waktu tadi. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan di bab 3 ini tentang pengertian sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.